Bei Jisui datang menyelamatkan Li Qingyue di tempat pernikahan, ia mendengar penjelasan langsung dari pria yang ingin menikahi Li Qingyue. Pria itu bernama Fen Jiaojiao. Ia berkata bahwa belakangan ini ada pergerakan aneh dari siluman kuat, sehingga di alam Dangxia nyaris tidak ada lagi acara bahagia. Karena tidak ada cara lain, ia terpaksa melangsungkan pernikahan. Namun, ia mengaku tidak menyangka telah salah menikahi Nyonya Guru. Awalnya, yang bertunangan dengannya adalah nona ke-6 dari keluarga Liu di Gua Yunkuan. Orang tua sang nona telah setuju, tetapi entah mengapa, nona ke-6 itu malah kabur. Bei Jisui menanggapi dengan nada heran. Lalu, kamu malah menangkap istri gurumu? Aku sungguh tidak sengaja. Bagaimana kalau aku meminta maaf kepada Nyonya Guru? Meski begitu, Bei Jisui masih meragukan apakah kejadian itu benar-benar kebetulan atau justru disengaja. Sementara itu, pengurus Chang datang menemui Li Qingyue atas perintah Tetua Agung. Ia diminta mengantarkan Li Qingyue ke halaman Yuewu di Aula Changlei dan memberitahunya bahwa ia tidak perlu kembali ke puncak Tianwu. Setibanya di halaman Yuewu, Li Qingyue berkeliling melihat-lihat halaman dan rumah yang akan ia tempati. Setelah sampai di kamar, ia mulai merapikan barang bawaannya. Namun, ketika membuka pintu lemari, ia terkejut menemukan seorang anak laki-laki kecil duduk di dalamnya. Ia langsung menyuruh anak itu pergi, tetapi bocah itu menolak dan malah ingin bercerita kepadanya. Li Qingyue sempat mendengarkan, tetapi setelah beberapa saat ia tak ingin lagi melanjutkan. Tiba-tiba, anak kecil itu berubah wujud, berusaha memakan kepalanya. Untungnya, Ningyan, pelayan Li Qingyue, datang tepat waktu, melindunginya, lalu menangkap dan melempar bocah itu keluar rumah. Nyonya Guru, jangan takut, itu hanya siluman kecil, kata Ningyan. Li Qingyue terkejut karena tidak menyangka anak itu ternyata seekor siluman. Keesokan harinya, Li Qingyue sudah rapi dan berdandan untuk menemui Bei Jisui. Namun, ketika sampai di depan gerbang Aula Changlei, dua penjaga menghadangnya. Mereka berkata akan melaporkan kedatangannya kepada Tetua Agung, tetapi malah berkelahi memperebutkan siapa yang berhak menyampaikan laporan. Setelah lama menunggu, Li Qingyue akhirnya memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, ia mencoba lagi. Namun, sama seperti sebelumnya, ia tetap tidak bisa bertemu Bei Jisui. Malam harinya, ketika Li Qingyue sedang tidur, ia terbangun mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Ia membukanya dan menyuruh siluman kecil itu pergi, tetapi makhluk itu menolak. Li Qingyue segera memanggil Ningyan, dan siluman itu langsung kabur. Keesokan paginya di Aula Changlei, para murid Bei Jisui melihat tulisan romantis terukir di depan aula. Tak lama kemudian, Bei Jisui datang. Para murid tersenyum-senyum melihat reaksinya. Bei Jisui membaca tulisan itu, lalu menghapusnya sebelum pergi. Para murid pun tertawa kecil. Di halaman Yuewu, Li Qingyue sedang membaca buku ditemani siluman kecil tersebut. Saat ia asyik bercerita, Bei Jisui tiba-tiba datang, membuat siluman itu lari ketakutan. Bei Jisui berkata singkat, berhenti membaca hal yang tidak jelas seperti itu. Setelah itu, ia langsung pergi. Li Qingyue memanggilnya, tetapi ia tidak menoleh.
Meski begitu, Li Qingyue merasa senang karena cara yang ia gunakan berhasil membuat Bai Jisui datang menemuinya. Malam itu, Li Qingyue menyelinap lewat jendela menuju kamar Bai Jisui. Saat mengendap-endap, ia ketahuan. "Aku datang malam-malam untuk menemui kekasih," ucap Li Qingyue. Bai Jisui hanya berkata bahwa dandanan Li Qingyue membuatnya terkejut. Mendengar itu, Li Qingyue berkata bahwa jika Bai Jisui tidak menyukainya berdandan, ia tidak akan berdandan lagi. Ia lalu bertanya, apakah Bai Jisui marah padanya? Bai Jisui menjawab tidak. Li Qingyue kemudian meminta Bai Jisui mengajarinya sihir, agar ia bisa melindungi diri sendiri, dan Bai Jisui pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Li Qingyue mulai berlatih sihir ditemani Bai Jisui. Ia berhasil memunculkan api kecil di tangannya, meski belum stabil. Hari-hari berikutnya, ia berlatih pedang dengan bimbingan Bai Jisui. Beberapa hari kemudian, Fen Ling'er datang menemui Bai Jisui dan melaporkan bahwa misinya telah selesai. Bai Jisui memuji dan memintanya tinggal beberapa hari di aula Changlei. Fen Ling'er dan ayahnya, Fen Jiao, mengucapkan terima kasih. Saat itu, Li Qingyue muncul memanggil Bai Jisui. Melihatnya, Fen Ling'er tampak marah, tetapi ditenangkan oleh ayahnya. Li Qingyue datang membawa teh untuk Bai Jisui, lalu segera pergi menemuinya. Malam harinya, Fen Ling'er yang tidak terima Li Qingyue menjadi istri Bai Jisui, mengirimkan bayangan hitam untuk membunuhnya. Oke guys, cerita ini belum berakhir. Nantikan ceritanya di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan.